Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Marlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Yang pertama, pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini, tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu. Unsur-unsur laporan laba rugi ada dua, yang pertama pendapatan dan yang kedua beban. Metode penyajian laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk single step atau langsung. Dalam bentuk ini, penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Begitu juga beban-beban usaha serta di luar usaha. Laba atau rugi bersih dihitung dengan cara mengurangi total penghasilan dengan total beban. Yang kedua, multiple step atau tidak langsung. Bentuk ini, baik penghasilan ataupun beban dipisah dengan cara terperinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha. Selanjutnya, konsep matching atau konsep penandingan. Konsep matching atau konsep penandingan adalah konsep yang mendukung pelaporan keuangan pendapatan dan beban terkait periode yang sama. Berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya dengan prinsip matching, dikenal dua konsep berikut. Yang pertama, direct atau product matching. Konsep ini adalah konsep yang mengabaikan beberapa masalah, antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung dengan produk itu, sehingga dalam konsep ini semua biaya lain di luar biaya produk atau jasa itu dianggap sebagai aktiva yang dialihkan ke periode yang akan datang. Yang kedua, indirect atau periode match. Di sini, matching dilakukan antara hasil yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode, di mana digunakan bukan berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran. Ini disebut biaya periodik. Selanjutnya, hubungan laba rugi dan neraca. Dalam mengkaji elemen akuntansi dan hubungannya dengan laporan laba rugi dengan neraca, dikenal dua pendekatan, yaitu yang pertama articulated approach, yaitu laporan dianggap sebagai memiliki hubungan matematis, di mana laba rugi hanya merupakan perubahan modal pada periode itu. Yang kedua, non-articulated approach, yaitu hubungan antara neraca dan laba rugi dianggap tidak ada minimal tidak otomatis, dan masing-masing berdiri sendiri antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, pengakuan penghasilan atau pendapatan. Pengakuan penghasilan atau pendapatan merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pendefinisian pendapatan wajib dipisahkan dari pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Ada 4 transaksi pendapatan yang sudah diakui dalam prinsipnya, yaitu yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan terhadap pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberikan dan ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari membolehkan pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui layak dengan berlalunya waktu atau saat aktiva itu diterapkan. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva kecuali produk diakui pada tanggal penjualan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.